Akulah yang orang sebut-sebut sebagai Jenderal Besar Ahmad Yani. Purwokerto, 19 Juli 1922. Aku dilahirkan. Saat itu keluarga, kerabat, sanak saudara bergembira atas berita kelahiranku. Ayahandaku mengazankanku, kemudian mengangkatku seraya berkata, "Inilah putraku yang kelak akan mengharumkan nama bangsa dan tanah air tercintanya." Ya, begitulah harapannya. Aku sudah menuntaskan harapan itu. Akan tetapi itu hanya seperti sebuah kaca yang pecah menjadi kepingan-kepingan karena dihantam oleh palu pengkhianat bernama PKI. Kalian semua, lihat ini. Apakah kalian mengira aku mendapatkan ini secara cuma-cuma? Tentu saja tidak. Aku teringat saat aku menjadi komandan di Magelang menghadang pasukan Inggris. Saat itu pasukan Inggris mencoba merangsak masuk ke kota Magelang. Para prajurit yang terhormat, hari ini kita akan mengukir sejarah. Jangan biarkan pasukan Inggris itu masuk ke Magelang. Jangan menjadi babu di tanah kita sendiri. Merdeka atau mati. Kami pun maju menerjang. Hingga akhirnya pasukan Inggris berhasil kami linggis. Saat itu kota Magelang menjadi lautan api dilahap oleh Sang Jago Merah. Semua itu terbayarkan ketika kami mendapatkan kemenangan. Akan tetapi melihat para prajurit yang berguguran membuatku sebagai komandan bersedih. Komandan itu harus kuat. Jangan biarkan pengorbanan prajurit itu sia-sia. Begitulah kata hatiku mengobarkan semangat tekad juang. Setelah kejadian di Magelang, aku ditugaskan di serangan umum 1 Maret. PRRI Permesta, DITII, dan Trikora. Semua tugas itu berhasil kulaksanakan dengan sangat baik. Hingga akhirnya pada 1962, aku diangkat menjadi KSAD menggantikan Jenderal Nasution. Mei 1965. Isu Dewan Jenderal. Siap, Jenderal Ahmad Yani. Apakah Jenderal mengetahui tentang isu Dewan Jenderal yang mencoba mengkudeta Bung Besar dengan bersekongkol dengan CIA? Omong kosong, berita dari mana itu? Siap Jenderal, itu adalah berita dari propaganda politik PKI. Politik? Ya, aku tahu politik adalah salah satu cara untuk membangun bangsa ini. Akan tetapi politik juga bisa mendatangkan bencana seperti PKI ini. 1948 PKI telah melakukan kekacauan di Madiun. Sekarang apa yang akan terjadi? Apa yang mereka rencanakan? Hingga akhirnya malam 30 SPKI itu pun terjadi. Malam ini bukanlah malam seperti biasanya.
malam ini akan tercatat dalam sejarah sebagai malam yang penuh dengan darah. Kami di sini berlindung, berpikir bahwa kami akan terlindungi oleh pangkat dan jabatan. Akan tetapi para PKI itu datang dengan sangat cepat, dengan kejam dan tanpa ampun. Jenderal Ahmad Yani, Anda diminta Bung Karno untuk menghadap ke istana. Ya, sebentar, aku mandi dulu ya. Siap, tidak usah mandi, Jenderal. Ya, minimal cuci muka atau berpakaian. Siap, tidak usah berpakaian, Jenderal. Ngomong apa kamu? Kurang ajar. Hingga akhirnya penembakan itu pun terjadi. Penembakan ini, pembantaian ini adalah noda kelam dalam sejarah. Wahai para generasi muda, jangan pernah melupakan malam ini. Jenderal Ahmad Yani yang wajahnya tidak hanya terukir dalam kertas sejarah, akan tetapi itu terukir dalam jiwa kita. Jenderal, mungkin dunia kita saat ini berbeda, akan tetapi engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa semangat perjuangan ini tetap relevan. Generasi muda, ini adalah panggilan untuk kalian. Jangan biarkan semangat perjuangan yang berkobar ini memudar. Jenderal Ahmad Yani telah mengajarkan kepada kita bahwasanya perjuangan ini tidak hanya ada di medan pertempuran, akan tetapi itu terus berlanjut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kobaran perjuangan ini bukan hanya kenangan, akan tetapi adalah sumber inspirasi, pendorong, dan panggilan untuk bertindak. Bangkitlah generasi muda, nyalakan semangat generasi muda, kobarkan amanat perjuangan bangsa ini. Bangkitlah, nyalakan semangat Pancasila dalam diri kalian, dan tunjukkan pada dunia bahwa kita adalah bangsa yang benar-benar tak tergoyahkan. Merdeka, salam Pancasila, NKRI, harga mati.